Halo, selamat siang pemirsa. Selebgram transgender Issa Zega memakai hijab saat umroh menuai kecaman, diduga melakukan penistaan agama. Saya Reza Helmi, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Akibat kunci tertinggal, pejalan kaki ini dengan mudah menggasak motor seorang warga di Jalan Menteng Raya, Medan, Sumatera Utara. Korban berupaya mempertahankan motornya sempat terseret. Pelaku berhasil membawa kabur motor sementara korban terluka diselamatkan warga. Tim kontributor melaporkan. Pemirsa, di Pulau Gadung, Jakarta Timur, panik maling motor nekat kabur naik atap rumah setelah dikepung warga. Maling motor ini panik hingga memanjat naik ke atap rumah warga di Kayu Putih, Pulau Gadung, berusaha kabur. Sementara di bawah, warga geram mengepung pelaku dengan membawa bambu. Hampir 1 jam terkepung, pelaku akhirnya turun dan menjadi bulan-bulanan amuk warga. Pelaku terpergok pemilik motor saat melarikan motor curiannya hingga dikejar korban dibantu warga. Jadi di Kemayoran, dikejar sama yang punya motor itu, kenanya di sini. Dia lari ke sini, ke belakang. Pelaku berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ditolak mengisi BBM bersubsidi karena mengendarai motor dengan plat merah, seorang ASN di Semarang menganiaya petugas SPBU. Sementara itu di Makassar, kebakaran rumah menewaskan seorang lansia berkebutuhan khusus. CCTV merekam penganiayaan di SPBU Sultan Agung Semarang. Pelaku diduga seorang ASN mengendarai motor dinas plat merah hendak mengisi BBM Pertalite. Saat petugas mengarahkan pelaku untuk mengisi BBM non-subsidi, pelaku justru marah dan menganiaya petugas SPBU, lalu kabur. Beli bensin Pertalite, pakai plat merah. Itu kan tak bilangin, Pak, kalau plat merah nggak boleh. Bolehnya pertama. Terus bilangnya boleh, ngeyel boleh. Akhirnya aku bilang, tak panggilin pengawasku dulu. Pemirsa, banjir bandang menerjang Kalimantan, Tegalwaru, Karawang, merusak bangunan dan akses jalan. Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat, tebing longsor hingga menutup jalan. Seorang ibu hamil terpaksa ditandu. Air bah datang menerjang Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat. Banjir berarus sangat kencang juga kiriman dari Bogor. Banjir datang dari perbukitan setelah sungai tidak bisa menampung debit air. Banjir bandang juga membuat akses jalan rusak akibat material banjir serta menyebabkan longsor. Laporan BPBD, wisatawan kampung turis sempat terjebak namun akhirnya berhasil dievakuasi. Banjir bandang mengalir ke Sungai Cibeet mengakibatkan 5 desa di Teluk Jambe terendam banjir. Pantauan udara memperlihatkan banjir meluas dan ketinggian air bertambah hingga 1 meter. Mengevakuasi, memonitoring, tetap siaga di sana guna untuk menyelamatkan warga yang berkeinginan untuk mengungsi. Hujan deras yang mengguyur selama 3 jam membuat air sungai meluap dan membuat tanggul jebol hingga menggenangi rumah warga di Desa Ronwijayan, Ponorogo. Banjir juga merendam akses jalan membuat petugas menutup dan mengalihkan jalur menghindari macet akibat banjir. Tim kontributor iNews melaporkan. Tebing setinggi 50 meter di Desa Cijangkar, Nyalindung, Kabupaten Sukabumi longsor menutupi jalan penghubung kota dan kabupaten. Akibatnya, jalan tak bisa dilalui kendaraan hingga menimbulkan kemacetan panjang. Petugas mengerahkan alat berat untuk mempercepat proses pembersihan material longsor. Dari longsoran ini membuat seorang ibu hamil terpaksa ditandu akibat ambulan yang digunakannya untuk ke rumah sakit terjebak kemacetan. Tadi di sini udah terjebak berapa lama? Kayaknya ada hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Jalan itu nggak bisa kebuka? Enggak, tadi udah hampir mau masuk, cuman keburu ada bekokan. Ya, jadi tadi emang ada jalan yang memang boleh masuk motor. Jadi gak jadi, akhirnya mundur lagi.
Warga diimbau waspada karena curah hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dipidanakan anak kandungnya, seorang ibu divonis 1 tahun 2 bulan penjara. Terdakwa terbukti bersalah menggunakan surat palsu untuk mengalihkan saham perusahaan milik mendiang suami. Penjara selama 1 tahun dan 2 bulan. Kusumayati terbukti menggunakan akta atau surat palsu untuk mengalihkan saham PT MKL Bima Jaya milik mendiang suaminya Sugianto. Dalam persidangan, hakim menyatakan terdakwa tidak bertindak sendiri melainkan dibantu 2 anak tirinya, Denny dan Verlin Sugianto. Akibat dari pemalsuan itu merugikan pelapor Stepani yang merupakan anak kandung terdakwa. Hakim menjatuhi hukuman 1 tahun 2 bulan dalam perkara ini. Atas perbuatan terdakwa, pelapor mengalami kerugian selama 12 tahun akibat perusahaan yang diwariskan mendiang ayahnya dikuasai terdakwa. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Heboh wajib infak untuk bangun masjid di sebuah SMA negeri di Pandeglang, Banten menguak fakta memprihatinkan. SMA dengan jumlah siswa hampir 1.000 orang hanya memiliki musola kecil hingga harus antri lama untuk beribadah. Setiap harinya ratusan siswa harus antre untuk sholat di musola SMA Negeri 11 Pandeglang, Banten. Antrean makan waktu lama karena kapasitas musola hanya 80 orang, sementara jumlah siswa mencapai 964 orang. Agar tidak terlewat waktu sholat, beberapa siswa akhirnya sholat di ruang kelas. Pembangunan masjid di SMA ini sudah berjalan tapi terhenti karena kurang dana. Pihak sekolah meminta infak 300.000 per siswa namun diprotes keras sebagian orang tua. Permintaan infak itu bahkan viral karena dianggap pemaksaan. Namun pihak sekolah menegaskan infak hanya sukarela bagi siswa mampu. Di sana juga kami tidak menekankan harus berapa. Bahkan kami juga tidak memaksa orang tua siswa membayar berapa. Pihak sekolah berharap ada bantuan masyarakat umum untuk pembangunan masjid agar siswa bisa sholat tepat waktu. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Komisi 3 DPR akan menetapkan calon pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK siang ini. Ada total 10 capim dan cadewas yang menjalani fit and proper test. Sudah ada LC di Komisi 3 DPR. LC, selamat siang. Apa informasi terbaru di sana? Ya, Reza dan juga pemirsa, setelah proses fit and proper test telah berjalan di Komisi 3 DPR RI sejak hari Senin yang lalu, hari ini memasuki hari keempat fit and proper test telah berlangsung untuk 3 orang calon Dewan Pengawas KPK, yakni atas nama Hamdi Hasyabarini, Heru Kresnareza, dan juga Iskandar MZ. Adapun hari ini tes telah dimulai pada pukul 8.30 pagi hari, dan setelah tes calon Dewan Pengawas KPK ini telah usai dilakukan, akan dilanjutkan dengan rapat pleno pemilihan pimpinan KPK dan juga Dewan Pengawas KPK yang total masing-masing berjumlah 5 orang. Nantinya hari ini juga akan dilakukan pengumuman yang akan dilaksanakan oleh Komisi 3 DPR RI setelah usai rapat pleno tersebut. Dan kami juga dapat informasikan bahwa selain tes dari Dewan Pengawas, sebelumnya tes dari Dewan Pimpinan telah dilakukan dan telah usai pada hari Selasa lalu. Tentunya kami masih memantau seperti apa berjalannya tes fit and proper test di DPR. Kembali kepada Anda, Reza, di studio. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di London, Inggris. Prabowo dijadwalkan akan bertemu dengan Raja Charles III. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Stansted Airport, London, disambut perwakilan Kerajaan Inggris Deputy Lieutenant Charles Anderson. Dalam kunjungannya, Prabowo diagendakan akan bertemu dengan Raja Charles III, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dan Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner. Prabowo juga akan menghadiri acara CEO Roundtable Forum untuk membahas peluang investasi di Indonesia.
Berikutnya pemirsa membacakan hasil laporan reses saat sidang paripurna. Komedian dan anggota DPD Alfian Syah alias Komeng tetap membuat sidang paripurna menjadi lebih cair setelah anggota DPD lainnya tertawa. Meski dengan wajah serius dan cara membaca yang mirip seperti presenter berita membuatnya dicandai anggota DPD lainnya. Yang berisik paripurna ditetapkan yaitu 29 Oktober sampai dengan 17 November 2024. Centil amat ya. Laporan reses yang disampaikan dari sidang paripurna ini dan sesuai dengan kualitas permasalahan dan kondisi daerah Jawa Barat. Baik agenda prioritas DPD RI yang dapat kita laporkan untuk masing-masing komite adalah sebagai berikut. Komite 1. Pemirsa, bagi Anda yang suka makanan penutup seperti cake, jangan lewatkan manis dan legitnya cheesecake lumer yang satu ini. Dalam sehari bahkan bisa terjual 100 pieces, omsetnya hingga mencapai 30 juta rupiah. Brownie burnt cheesecake. Siapa tidak tergoda dengan kue yang lagi viral ini? Menggabungkan brownies dan cheesecake menghasilkan cita rasa coklat yang manis dan keju yang gurih. Campuran cream cheese, gula, telur ditambah heavy cream cair membuat teksturnya lembut dan creamy. Lumer di mulut. Ini cheese yang lumernya. Jadi kalau misalnya suka lumer boleh dimakan kayak begini. Cheese-nya berasa banget dan benar-benar lumer di lidah. Benar-benar buat pecinta cheese, pecinta coklat nih cocok banget. Manisnya pas, nggak terlalu manis. Brownies burnt cheesecake berukuran 22 x 10 ini dijual seharga Rp225.000. Dalam sehari bisa terjual 100 pieces. Omsetnya mencapai 30 juta rupiah. Gaya berjualan saya kan nggak hard sell, saya storytelling lewat sosial media. Jadinya message itu mungkin nyampe di masyarakat tuh bagus, jadi akhirnya banyak banget yang mau pesen gitu. Nah, gimana pemirsa? Anda tertarik mencoba? Dari Jakarta, Fitri Ramadhani, Raga Firdaus, Jemi Jasin melaporkan. Pemirsa, selebgram transgender Isa Zega memakai hijab saat umroh menuai kecaman, diduga melakukan penistaan agama. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di seputar iNews Siang. Menggunakan hijab saat umroh, selebgram transgender Isa Zega menuai kecaman. Isa yang bernama asli Syahrul diduga melakukan penistaan agama. Transgender yang dikenal sebagai selebgram Isa Zega baru-baru ini mengunggah perjalanan umrohnya. Selama di Tanah Suci, Isa Zega yang memiliki nama asli Syahrul mengenakan pakaian wanita. Sontak hal tersebut menuai kecaman publik. Himpunan Aktivis Pemuda Indonesia menggelar unjuk rasa di depan kantor Majelis Ulama Indonesia dan kantor Kementerian Agama. Mereka meminta MUI dan Kemenak segera mengambil tindakan terkait dugaan penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Isa Zega. Kalau dikategorikan ini penistaan agama, ya penistaan agama. Karena seorang laki-laki menggunakan hijab kemudian pergi pada umroh. Bahkan menurut fatwa MUI, seorang laki-laki walaupun diubah jenis kelaminnya, bahwa secara lahiriah dia tetap seorang laki-laki dan dalam melakukan prosesnya tetap harus menggunakan cara-cara seorang laki-laki. Kepergian Isa Zega ke Arab Saudi diduga menggunakan jasa biro travel dari Aceh. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rangkaian audisi Miss Indonesia 2025 hadir di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Para peserta antusias mengikuti audisi Miss Indonesia 2025 yang digelar di Universitas Kristen Satya Wacana Kota Salatiga. Audisi dihadiri finalis Miss Indonesia 2024 dari Maluku Utara, Kristifania Dodolang sebagai salah satu juri. Ajang pencarian bakat bergengsi ini tidak hanya mencari wanita cantik dan menarik, tapi juga memiliki integritas, berjiwa sosial, serta menginspirasi.
Pemirsa, berita evakuasi sapi hamil yang terjebur ke dalam sumur menutup jumpa kita siang hari ini. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa. Evakuasi sapi betina dari sumur sedalam 10 meter di rumah warga desa Purbadana, Kabupaten Banyumas. Melibatkan puluhan orang, sapi betina hamil seberat 300 kg lebih ini ditarik dengan derek. Lubang sumur yang sempit dan kondisi hujan menghambat evakuasi, meski akhirnya sapi bisa dikeluarkan dari dalam sumur dalam kondisi lemas. Sebelumnya sapi betina ini terlepas dari kandang dan lari saat dikejar pemiliknya.